Shalom, Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Lukas pasal 19 ayat 41 sampai 44. Di dalam perikop, Yesus dielulukan di Yerusalem. Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini saya membawa tema khotbah yaitu lawatan Tuhan. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja merayakan Natal. Masih terasa gemerlapnya pohon-pohon Natal, sahdunya lagu-lagu Natal yang kita nyanyikan. Menurut Almanak Nas GKE, setelah Natal adalah minggu-minggu Epifania, artinya minggu-minggu sukacita. Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Epifania artinya muncul ke permukaan, kelihatan di permukaan, atau membuat nampak, membuat nyata, membuat jelas. Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nyata bagi kita bahwa kedatangan Tuhan untuk melawat umat-Nya. Tetapi alangkah cepatnya Bapak Ibu Saudara-saudari waktu berlalu, tanpa terasa kita yang baru saja diliputi oleh sukacita. Rasa syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan atas kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari, hari Minggu besok kita akan merayakan Minggu Sengsara yang pertama. Bayangkan kita berada di perbatasan antara sukacita dan juga di antara keprihatinan. Kita bersama-sama akan merenungkan bagaimana perjalanan Tuhan Yesus Kristus memanggul salib, mengikuti Via Dolorosa untuk menebus dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, demikian juga tergambar ketika Yesus masuk kota Yerusalem. Arti kota Yerusalem sendiri adalah damai sejahtera. Ketika Yesus masuk kota Yerusalem, semua orang menyambut Dia, semua orang berteriak hosana, menghamparkan pakaian, menghamparkan daun palma di jalan-jalan. Mereka merasakan sukacita yang teramat sangat luar biasa. Karena mereka berpikir, mereka menyambut Tuhan Yesus Kristus sebagai seorang raja yang akan memenangkan perang, yang akan memimpin perang melawan penjajahan Roma. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menarik sekali. Semua orang Israel menyambut kedatangan Tuhan dengan sukacita. Tetapi Yesus masuk Yerusalem. Dia dan murid-muridnya sudah tahu apa artinya dia masuk kota Yerusalem. Bayang-bayang maut sudah di depan mata Tuhan. Bahwa sebagaimana Matius 20 ayat 18 sampai 19, Yesus sendiri telah mengatakan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalib. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita dapat bayangkan bagaimana suasana hati Tuhan Yesus. Bagaimana suasana hati para murid. Karena di depan mereka akan menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus akan menderita dan disalibkan. Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Menarik sekali kalau kita melihat perjalanan Tuhan Yesus Kristus menuju Yerusalem. Dia menunggang seekor keledai. Ibu Bapak Saudara-saudari, keledai adalah binatang lambang pendamaian, lambang cinta kasih.
kita melihat bagaimana Yesus mau mengatakan kepada orang-orang Yerusalem bahwa dia datang untuk membawa damai. Dia datang untuk membawa cinta kasih. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari? Sesampai Yesus di kota Yerusalem, Yesus meratapi kota Yerusalem. Ia menangisi kota Yerusalem. Dia masih melihat bahwa kejahatan dan kedegilan orang sedang terjadi di kota Yerusalem. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nas firman Tuhan ini mau mengajar kita bersama-sama. Bagaimana Tuhan menangisi umat Israel, orang-orang Yerusalem, ketika mereka hidup dalam kedegilan, kekerasan hati, tegar tengkuk, mereka menolak lawatan Tuhan. Sehingga Tuhan pun menubuatkan pada tahun 70 Masehi, Yerusalem dan Bait Allah dihancurkan tentara Romawi. Ini peringatan bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Jika kita menolak Tuhan hadir dalam kehidupan kita untuk melawat kita, maka bisa saja hukuman akan kita alami. Mungkin sakit penyakit, mungkin penderitaan, mungkin pergumulan yang bertubi-tubi. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih, saya mau mengajak kita bersama bahwa hidup di luar Tuhan tidak akan berarti apa-apa buat kita. Hidup tanpa lawatan Tuhan membuat kita semakin terpuruk. Tetapi kalau kita mempercayakan Tuhan dalam kehidupan kita, Dia sudah menawarkan, Tuhan sudah mau datang di dalam hidup kita untuk memberi damai, untuk memberi cinta kasih yang tulus, maka selayaknya lah bagi kita untuk bersama-sama datang kepada Tuhan, untuk merasakan lawatan kasih setia Tuhan yang memampukan kita untuk terus menjalani kehidupan kita di dalam perkara kita percaya kita akan menang. Di dalam menghadapi segala pergumulan, kita percaya dengan lawatan Tuhan, maka kita mampu satu demi satu menapaki kehidupan kita, menapaki berbagai macam pergumulan hidup kita. Kita bersama-sama berkata bahwa ini bukan karena kuat gagah kita, bukan hebat kita, melainkan karena lawatan dan kasih setia Tuhan. Mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Jangan pernah menolak lawatan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita tidak ditimpa hukuman daripadanya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau dielu-elukan di Yerusalem, tetapi Engkau juga menangisi meratapi kota Yerusalem karena kedegilan, karena kejahatan yang sedang terjadi di kota Yerusalem. Tuhan Yesus, ajarkanlah kami untuk senantiasa menaruh hati yang sungguh-sungguh percaya bahwa kami ada, kami hidup hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Karena lawatan Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan seantero hidup kami. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita.